Indramayu, sahabat-sahabat yang peduli sama Indramayu, lihat ini. Ini kita ada di aset daerah. Ini aset daerah miliknya rakyat Indramayu yang dibangun pakai keringatnya orang Indramayu. Lihat sekarang, ini salah satu contoh. Kita punya banyak contoh seperti ini, aset-aset daerah yang mangkrak, yang mubazir, yang mandek operasionalnya. Ini kolam renang ini sempat beroperasi, lalu karena satu dan lain hal waktu itu ada temuan BPK dan lain-lain, sehingga ini dibekukan. Dan akhirnya seperti ini. Kelihatannya sepele, cuma dibekukan. Tapi lihat ini aset daerah, ini kan mahal ini. Luas tanahnya, bangunan-bangunan ini kan nggak bicara uang semiliar, 2 miliar, ini ratusan miliar. Ratusan miliar yang dipungut dari keringat petani dan nelayan, dibiarkan seperti ini. Tidak ada sentuhan lagi, tidak diselesaikan oleh pemerintah daerah saat ini. Seharusnya cepat diambil tindakan. Kalau misalnya ada temuan-temuan hukum, temuan BPK, indikasi korupsi, ambil oknumnya, selesaikan secara hukum, oknum-oknumnya, tapi asetnya jangan menjadi korban. Karena kalau asetnya mangkrak seperti ini, kalau asetnya akhirnya tidak berguna seperti ini yang rugi adalah rakyat. Lihat berapa kerugiannya, berapa ratus miliar. Ini kalau waktu itu diselesaikan dengan cepat, lakukan revitalisasi, lakukan reformasi manajemen, diambil alih ataupun dialihkan ke pihak yang lain, diselesaikan secara hukum, secara formal, maka tidak akan sampai sehancur ini. Ini sudah rusak. Tapi saya masih punya keyakinan kalau memang benar-benar pemerintah daerah mau, ini masih bisa dibenahi karena paling tidak bangunan ini masih kuat. Ini masih kuat. Cuman lama-lama semakin besar kerusakannya, semakin mahal biaya nanti untuk melakukan renovasinya. Dan ada banyak beberapa objek wisata di Indramayu, di Balongan, di Tirtamaya, dan lain-lain. Mereka akhirnya dikelola oleh masyarakat setempat dengan seadanya, walaupun tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah. Tapi feedbacknya, pengembalian dari pemerintah daerahnya sangat minim. Kita lihat pantainya ada tiket untuk membayar tiket, tapi setelah kita masuk ke dalam ya biasa-biasa saja. Saya tanya dengan para teman-teman pengelola dan sangat minim bantuan dari pemerintah, apalagi akses masuk jalanannya. Kalau kita bicara ingin membangun Indramayu, kalau kita bicara ingin Indramayu menjadi bagian daripada segitiga rebana, destinasi wisata, tapi pada prakteknya kita bisa melihat banyak hal-hal yang tidak diurus, dibiarkan, yang memang sudah berjalan oleh pihak ketiga, dibiarkan saja, tidak dikelola dengan tidak ada sinergi. Pemerintah daerah tidak hadir benar-benar berkontribusi. Dan yang lebih parah yang seperti ini, nanti kita bisa lihat tempat-tempat yang lain, ini sudah melebihi sarang hantu. Ini kan luas sekali kan, rusak, luas, dan sudah ini menjadi bangkai. Ini menjadi koreksi untuk pemerintah daerah Indramayu. Bukalah pintu hati Anda bahwa bangunan ini, lantai ini, tiang-tiang ini dibayar oleh keringatnya rakyat Indramayu, keringatnya petani dan nelayan. Sekarang menjadi hal yang sangat mubazir seperti ini.